Sebelum nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Bagaimana kabar antum semua para pemirsa Inilah Fikih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah Allah memberikan karunia kepada kita berupa sampainya kita di bulan Rajab, salah satu bulan haram. Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah ada perintah khusus untuk mengabarkan datangnya bulan Rajab? Karena setiap masuknya bulan Rajab ada SMS atau pesan yang disebar ya. Di antara pesan yang sering kita dapati ya di media sosial di antaranya seperti ini. 60 hari lagi masuk Ramadan. Mulai malam ini ba'da maghrib sudah masuk 1 Rajab. Rasulullah bersabda, barang siapa yang memberitahukan kepada yang lain, maka haram api neraka baginya. Ini yang sering saya dapati. Pertanyaannya, betulkah itu adalah hadis Rasulullah SAW? Kaum muslimin rahimakumullah. Ternyata pesan ini sebenarnya tidak hanya disebar setiap masuk bulan Rajab, tapi saya dapati banyak disebar ketika masuk bulan-bulan tertentu. Misalnya, bulan Ramadan ada pesan mulai maghrib ini masuk Ramadan, barang siapa yang memberitahu kepada yang lain maka haram api neraka baginya. Datang bulan Asyura pun disebar, barang siapa yang memberitahu kepada yang lain yaitu tentang datangnya bulan Asyura maka haram api neraka baginya. Jadi ucapan atau kutipan ini yang dianggap hadis Nabi seringkali di-share, tapi ternyata itu bukanlah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan ucapan yang tidak tahu walau alam siapa yang menulis dan siapa yang pertama kali menyebarnya. Oleh karena itu kaum muslimin tidak ada ya, ketentuan khusus untuk mengabarkan datangnya bulan-bulan tertentu. Bahkan yang katanya disebut hadis Nabi tersebut, barang siapa yang mengingatkan datangnya bulan Rajab, bulan Safar, bulan Muharram, bulan Ramadan, maka diharamkan api neraka baginya. Ini adalah satu kesalahan tentunya. Mungkin orang awam yang mendapatkan broadcast ini semangat untuk menyebarnya, tapi ingat bahwa semangat ini juga harus dilandasi dengan ilmu. Karena apa? Karena tadi kan tujuannya orang menyebar, ngasih tahu datangnya bulan Rajab misalnya, biar dia diharamkan Allah ya untuk masuk neraka, artinya dia dihalangi dari masuk neraka, tapi malah justru mendapat ancaman api neraka. Karena apa? Karena menyebar pesan satu ucapan yang disandarkan kepada Rasul dan itu bukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada sebuah hadis yang sahih yang perlu diperhatikan ya, agar kita hati-hati di dalam menyebar pesan yang mengatasnamakan Rasul. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah bersabda, barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, ya, falyatabawa maq'adahu minan nar. Ya, barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka adalah dia menempati tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi saudaraku semua hati-hati ya menerima pesan-pesan yang kita tidak tahu datangnya dari mana dan tidak tahu betulkah itu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya berkaitan tentang bulan Rajab ya. Apa sebenarnya atau ada apa sebenarnya di bulan Rajab tersebut? Kaum muslimin rahimakumullah. Bulan Rajab adalah bulan yang terletak di antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Jadi bulan Rajab ini ya, terletak di antara bulan Sya'ban dan bulan Jumadil Akhir. Bulan Rajab ya ternyata adalah salah satu bulan haram ya. Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala,
Inna iddatas syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalikat dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Quran surat At-Taubah ayat 36. Kaum muslimin kita tahu ya, dari 12 bulan tersebut ya, bulan Hijriah, ada 4 namanya bulan haram ya. Yaitu adalah bulan Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Rajab. Ya, jadi Rajab ini adalah termasuk bulan yang mulia karena termasuk bulan haram sebagaimana dikabarkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran surat At-Taubah ayat 36. Poin kedua, ada apa dengan bulan Rajab? Tadi sudah saya katakan bulan Rajab itu termasuk bulan haram. Lalu pertanyaannya, apa maksud dari bulan haram tersebut? Ya. Di sini ada 2 penafsiran ulama atau 2 pandangan ulama. Mengapa disebut bulan haram? Yang pertama, pada bulan tersebut diharamkan berbagai pembunuhan dan peperangan. Orang-orang jahiliyah pun meyakini demikian. Jadi di bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab ini dilarang keras untuk melakukan pembunuhan dan peperangan. Jadi haram hukumnya melakukan pembunuhan dan peperangan. Disebut haram, yang kedua, pada bulan tersebut larangan untuk melakukan perbuatan keharaman lebih ditekankan dari bulan yang lainnya. Karena apa? Karena mulianya bulan tersebut. Demikian pula pada saat itu sangatlah baik untuk melakukan amal-amal ketaatan. Sebagaimana dalam kitab Zadul Maisir, ya, Quran surat At-Taubah ayat 36. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, di bulan haram itu, di antaranya bulan Rajab yang mulia itu, ya, ternyata dilarang keras untuk melakukan dosa-dosa. Larangan ini lebih ditekankan lagi daripada bulan-bulan yang lainnya. Melaksanakan keharaman, dosa, maksiat, jelas ini adalah merupakan perbuatan yang dilarang. Tapi di bulan haram, bulan mulia di antaranya Rajab, itu ditekankan lagi untuk jangan melaksanakan maksiat, atau minimal harus jaga diri tidak jatuh ke dalam kemaksiatan. Alasannya apa? Ternyata kata para ulama, di bulan haram hukuman dosanya lebih banyak daripada bulan-bulan yang lainnya, dilipat gandakan. Kita akan lihat firman Allah Ta'ala kembali pada ayat tadi ya. Inna iddatas syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafatan wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kalian menganiaya diri kalian dan bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrik itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kalian semua. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ya, meriwayatkan ya, atau mencantumkan dalam tafsirnya ada sebuah hadis ya, dikatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, inna zamana qad istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ard. Wa inna iddatas syuhura 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum, thalathatun mutawaliyatun wa rajabu mudara baina Jumada wa Sya'ban. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, sesungguhnya zaman telah berputar seperti keadaannya semula sejak hari Allah menciptakan langit dan bumi.
Dan sesungguhnya bilangan bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram atau suci, 3 di antaranya berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Sedangkan lainnya adalah Rajab Mudhar yang terletak di antara bulan Jumada dan bulan Sya'ban. Tadi di dalam Quran surat At-Taubah ayat 36 dikatakan, "Fala tadzlimu fihinna anfusakum." Maka janganlah kalian menganiaya diri kalian dalam bulan yang 4 itu, yaitu bulan haram. Dikatakan Ibnu Katsir, yakni dalam bulan-bulan haram itu janganlah kalian berbuat aniaya terhadap diri kalian sendiri. Karena dalam bulan haram itu sanksi berbuat dosa jauh lebih berat daripada dalam hari-hari lainnya. Sebagaimana perbuatan maksiat yang dilakukan di dalam kota suci Mekah berlipat ganda dosanya, karena ada firman Allah yang berbunyi, "Wa may yurid fihi bi ilhadin bidzulmin nudziqhu min adzabin alim." Dan siapa yang dimaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya kami akan rasakan padanya sebagian siksa yang pedih. Quran surat Al-Hajj ayat 25. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, di bulan haram ini, di antara Rajab itu, perbuatan dosa itu dilipat gandakan adabnya atau dilipat gandakan catatan dosanya. Sebagaimana tempat ya, itu mempengaruhi juga banyak sedikitnya dosa. Ketika orang melakukan perbuatan dosa seperti di tanah suci ya. Jadi di tanah suci ya, itu ketika melaksanakan dosa ini bisa lebih berat sanksinya ya. Oleh karena itu di dalam mazhab Syafi'i dan sebagian ulama disebutkan bahwa hukuman diat itu diperberat di bulan ini. Diat itu seperti denda yang membunuh ya, kemudian yang zina ya, dan lain sebagainya itu diperberat ya. Karena apa? Ketika melakukan pembunuhan misalnya di tanah suci atau membunuh orang yang sedang ihram itu diperberat ya. Jadi di samping waktu, tempat pun mempengaruhi berat atau tidaknya hukuman di dalam Islam. Di antara yang kita bicarakan adalah waktu, yaitu adalah bulan haram, di antaranya adalah Rajab. Orang yang berdosa di bulan ini sanksinya lebih berat. Wallahu alam, semoga Allah lindungi kita semua dan semoga Allah memberikan taufik hidayah kepada kita semua sehingga Allah senantiasa meridai kita dan mengarahkan kita dan membimbing kita dalam kebaikan-kebaikan dan ketaatan, dan semoga kita dihindarkan dari berbagai dosa. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.